Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kepada Bapak dosen pengampun yang kami hormati dan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota-anggota dari kelompok 1. Saya Fatima Azahra, NIM 200104051, kelas 1C Tadris Biologi. Dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulanisa dengan NIM 200104053 dari kelas 1C Tadris IPA Biologi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajratun dengan NIM 200104052. Saya sebagai pemateri pertama. Demikian perkenalan singkat dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan membacakan langsung materi tersebut. Teori evolusi ini berpangkal dari Lamarck, seorang ahli ilmu hayat Prancis, dan Charles Darwin, seorang ahli ilmu hayat dari Inggris. Lebih jelasnya, kedua tokoh ini beranggapan bahwa setiap jenis tumbuhan dan hewan berasal dari jenis makhluk hidup yang lebih rendah, yaitu makhluk hidup bersel satu. Dan saya akan membahas tentang proses penciptaan manusia dalam perspektif hadis. Dalam proses penciptaan manusia dalam perspektif hadis ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama, mula-mula Allah menciptakan jasadnya Adam dengan tanah. Dan yang kedua, setelah diciptakannya jasad Adam dengan sempurna, barulah Allah meniup ruh ke dalam jasad Adam tersebut. Dan yang ketiga, setelah diciptakannya Adam dengan sempurna, Allah kemudian menciptakan pasangan atau temannya Adam, yaitu Siti Hawa dari bahan yang sama. Dan Siti Hawa diciptakan dari bagian tubuhnya Adam, yaitu tulang rusuknya Adam. Dari pasangan inilah dikembangkannya keturunan-keturunan yang banyak. Proses ini diceritakan dalam hadis Musnad Ahmad nomor 4206. Adapun proses manusia keturunan Nabi Adam berdasarkan pada hadis Musnad Ahmad nomor 4206, yaitu yang pertama, keturunan manusia atau Adam ini dijadikan oleh Allah dari air mani atau nutfah. Air mani memancar atau berasal dari Nabi Adam dan bercampur dengan air mani yang berasal dari Siti Hawa. Campuran ini disebut amasyad. 3. Setelah bercampurnya air mani tersebut, campuran itu disimpan di dalam suatu tempat atau karat, yaitu tempat di sekitar kandungan ibu. Tempat ini merupakan tempat yang setelah melalui proses tersebut terbentuklah manusia atau calon individu atau calon keturunan. Jika sudah sampai pada waktunya, manusia yang ada di dalam kandungan tersebut akan keluar atau melalui proses persalinan. Dan anak yang di kandungan itu berubah menjadi seorang bayi yang sempurna, yaitu memiliki kaki, mulut, mata, muka, dan lain sebagainya. Proses kejadian
atau penciptaan manusia pada Al-Hadis sama dengan kejadian fikih dengan Al-Quran. Karena sebagaimana fungsi Al-Hadis pada Al-Quran sebagai keterangan yang jelas yang menjelaskan ayat-ayat di mujmal atau ringkasan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi dari saudari Fajratun, yaitu teori evolusi manusia dalam perspektif hadis. Sebagaimana kita ketahui, manusia sering disebut-sebut sebagai hasil evolusi dari kera, sejak terlontarnya teori evolusi yang sangat terkenal itu. Ilmuwan-ilmuwan di barat tak ada bosannya dalam melakukan penelitian di sana-sini. Mereka membanding-bandingkan bentuk tubuh manusia purba yang satu dan yang lainnya guna membuktikan teori evolusi tersebut. Padahal Charles Darwin sendiri tidak mengatakan bahwa manusia adalah keturunan kera. Teori Darwin mengenai kejadian manusia hanyalah semacam dugaan atau telah semata. Dan selanjutnya, evolusi yang telah ada hanyalah imajinasi dari beberapa ahli paleontologi saja. Namun akibatnya, masyarakat pada waktu itu menarik kesimpulan dari teori Darwin bahwa manusia adalah keturunan kera. Respon umat Islam dalam menyikapi teori evolusi Darwin diwakili oleh pendapat dari beberapa ulama, cendekiawan maupun ilmuwan muslim, sehingga gagasan mereka merupakan representasi dari respon umat Islam terhadap teori evolusi Darwin. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia. Salah satunya terdapat di dalam surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah dalam sosok yang sebaik-baiknya, yaitu makhluk yang paling seimbang dan berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Evolusi Darwin ini juga menolak tentang penciptaan Adam dan Hawa, padahal di dalam hadis sudah dijelaskan tentang penciptaan Adam yang artinya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, Allah menciptakan Adam dan tingginya 60 zirah hasta. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, pergilah, ucapkan salam kepada mereka para malaikat. Lalu dengarlah salam mereka kepadamu, sebagai salammu dan salam keturunanmu. Maka Adam berkata, Assalamualaikum malaikat-malaikat. Allah menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahnya dengan warahmatullah. Maka orang-orang yang masuk jannah tinggi badannya seperti Adam, dan manusia terus-menerus berkurang ketinggiannya hingga saat ini. Hadis ini menunjukkan bahwa Adam tidak seperti keturunannya dalam proses penciptaan. Allah ciptakan Adam dengan ketinggian 60 hasta tanpa tahapan yang dilalui sebagaimana anak keturunannya, di mana mereka mengalami perkembangan dimulai dari nutfah, air mani, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging, sebagaimana hal ini Allah firmankan di awal surah Al-Mu'minun ayat 3 dan Rasulullah sabdakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tentang proses terbentuknya manusia dalam rahim ibunya. Rasulullah mengabarkan bahwa ketinggian Adam tidak berlanjut pada seluruh keturunannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis ini. Keturunan Adam akan terus berkurang tinggi tubuhnya hingga mencapai ketinggian yang kita saksikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membahas lanjut materi yang telah disampaikan Al-Wanisak berkaitan dengan penurunan sifat dari Nabi Adam pada keturunan ini dapat kita pelajari dari sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Wahai Rasulullah, saya memiliki seorang anak laki-laki berkulit hitam, padahal kulit kami tidak hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, apakah kamu punya unta? Ya. Warnanya? Apa warnanya? Apakah ada warna abu-abunya? Ya. Mengapa? Mungkin ia dipengaruhi gen moyangnya. Mungkin anakmu juga dipengaruhi oleh gen leluhurmu. Rasulullah melarang orang itu mengingkari anaknya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas dapat dijelaskan bahwa seorang akan mewarisi sifat-sifat dari nenek moyangnya. Oleh karena itu, manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam akan mewarisi sifat Nabi Adam.
karena dalam sejarahnya Nabi Adam memakan buah huldi yang dalam literatur dijelaskan bahwa buah tersebut adalah salah satu penyebab mutasi atau perubahan gen, maka dari yang awalnya Nabi Adam yang memiliki tinggi sekitar 30 meter tidak diturunkan kepada keturunannya. Sekian untuk presentasi hari ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.